sih agak galau dikit gue. Saya tuh pengen banget ngobrol berdua gitu ya. Siapa tahu kegalauan saya ini berkurang, bahkan kalau bisa hilang gitu Bu. Hari ini tuh Ibu ada kegiatan apa aja ini di sekolah Ibu? Hari ini itu saya sudah selesai mengajar. Kebetulan kan Bu ini juga tahu ya, saya itu sekarang mendapat tugas tambahan PLT Bu. Jadi tugas saya tuh sekarang bertambah. Untuk pencerahan gitu ya dari Bu Heni. Makanya saya dari kemarin siapa itu yang bisa kira-kira menampung kegalauan saya ini Bu. Gitu. Mungkin tujuan pertemuan kali ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya, terkait hal-hal yang memang Ibu rasakan dan mungkin saya akan membantu Ibu untuk menemukan ide-ide baru yang mungkin bisa membantu Ibu. Baik Ibu. Nah, pertemuan kali ini barangkali apa sih yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan yang Ibu rasakan? Begini Bu, saya kan mendapat tugas tambahan ini sudah 3 bulan Bu. Ketika di tempat baru ini, kebetulan teman sejawat saya itu usianya rata-rata sebagian besar itu di atas saya gitu Bu. Awal-awal kan komunikasi alhamdulillah terjalin baik gitu ya. Kemudian juga kita semua berusaha untuk saling memahami, saling adaptasi dulu. Nah, tetapi kemarin tuh Bu, yang membuat saya agak-agak khawatir, agak-agak riskan, itu ada wali murid yang mengadu tentang salah satu rekan guru di sini gitu Bu, mengganggu pikiran saya karena saya itu yang selama ini pengalaman hanya berhubungan dengan siswa, gitu ya. Nah sekarang harus berhubungan dengan rekan sejawat. Jadi bagaimana nanti bisa menemukan ide-ide bagaimana bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah jadi permasalahannya itu di sini Bu. Jadi ada salah satu rekan guru di sini itu yang berbicaranya itu agak kasar terhadap siswa, gitu ya. Sehingga wali murid yang mendengar itu merasa kurang senang gitu. Nah itu merupakan bagi saya permasalahan yang cukup besar gitu ya. Dan sudah terpikirkan sih bagaimana tindakan saya ke depan gitu Bu untuk mengatasi itu. Jadi hal ini ada di skala berapa Bu menurut Ibu ketidaknyamanan? Betul. Kalau saya rasakan kalau skala 1 sampai 10 itu ada di 5. Ada di menurut saya iya. Karena benar-benar di 5 itu harus ada perbaikan gitu ya, harus ada peningkatan. Iya. Apalagi Ibu sebagai manajer ya. Iya. Nah mungkin ada tidak sih Bu sebagai manajer di sekolah itu hal-hal yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan hal ini? Iya. Nah yang pertama mungkin saya ingin berbagi untuk sama-sama menyadari bahwa peran kita sebagai pendidik itu seperti apa. Kita memperlakukan peserta didik itu seperti halnya yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya inginnya guru-guru tuh menyadari bahwa peran mereka itu seperti itu, bahwa mereka itu harus selalu berpihak kepada murid, baik itu dalam pembelajaran ataupun penilaian dan lain-lainnya. Jadi nomor 1 itu tetap peserta didik. Jadi kita bahkan harus menghamba kepada peserta didik. Nah itu yang ingin saya tanamkan mindset seperti itu. Mungkin hal real itu seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Saya sudah memikirkan ini. Rencana saya ke depan itu yang pertama inginnya membuat program sekolah namanya ngobrol santai gitu Bu ya. Tapi sudah saya buat ininya, programnya namanya ngobras gitu Bu. Ngobras itu ya kepanjangan dari ngobrol baik, kemudian aktif, kemudian santai. Nah di situ saya mau atau ingin menyelipkan nilai-nilai pembelajaran sosial dan emosional gitu terhadap teman-teman guru supaya mereka diingatkan kembali bahwa hakikatnya mendidik itu seperti apa. Itu yang pertama. Nah kemudian untuk yang kedua, karena sekarang itu kebetulan di bulan Oktober mau ada
supervisi akademik Bu Iya. Heni. Nah, kebetulan kan di supervisi, kalau tadi kan di program Ngobras ini kita Iya. secara keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, kalau di supervisi akademik ini nanti itu kan saya berkunjung ke kelas-kelas Iya, teman-teman betul, guru. Nah, betul. di situ mungkin saya juga bisa melihat seni atau cara mengajar teman-teman guru seperti apa. Nah, di situ juga kita mungkin bisa sharing, bisa melakukan refleksi bersama gitu bersama teman-teman guru. Nah, di situ mungkin saya akan maksimalkan kesempatan itu Bu Heni. Wah, bagus sekali Bu Ros. Jadi menurut Ibu kekuatan apa yang Ibu miliki untuk bisa melakukan hal itu Ibu? Iya. Yang pertama, alhamdulillah kemarin kita sudah sama-sama mempelajari modul sosial emosional ya Bu Heni. Mungkin itu adalah modal kita tuh, karena kita tahu apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki, Iya. terus yang harus dikembangkan dan diterapkan di sekolah. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini walaupun misalnya saya mendapat tugas tambahan, tetapi setidaknya saya lebih bisa mengajar Iya, teman-teman guru betul. gitu ya. Yang pastinya tetap kita harus melakukan itu dengan komunikasi yang asertif, kemudian dengan cara yang persuasif gitu Bu Heni. Kemitraan gitu ya, Bu, Betul, ya, iya betul. Nah, kekuatan yang Ibu miliki adalah mungkin komunikasi ya Bu ya. Mungkin di kolaborasi. nah, mungkin iya Bu, Nah, iya. Bagaimana Ibu? Selain komunikasi, kolaborasi juga sangat penting supaya program kita itu berjalan dengan baik dan juga tercapai. Iya. Ya, ya. Hanya nanti dengan alur bagja mungkin ya Bu. Betul kata Bu Heni, selain dari kekuatan dari diri saya, betul. kekuatan dari lingkungan Betul, sekolah juga Bu. betul, Ya, betul. betul. Alhamdulillah di lingkungan sekolah saya kerjasama itu sudah terjalin Bu. Oh, sudah bagus ya. Sudah antar guru, antar sesama warga sekolah sudah mungkin cuma kemarin itu permasalahan. Iya, cuma mungkin Ibu hanya perlu mengingatkan Betul, kembali betul, ya, Bu, iya. ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Ros ini bisa diberi kemudahan ya Bu ya. Nah, Amin. kemudian kemungkinan apa sih yang menurut Ibu nanti bisa Ibu ambil untuk melakukan atau mengeksekusi rencana Ibu itu? Mungkin langkah-langkahnya ya dimulai dari apa Oh, dulu? iya. Seperti Langkah pertama seperti yang tadi, saya akan membuat apa namanya ya, semacam program kerja. program rencana Iya. mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi program ngobrol santai ini saya buat paling tidak 1 bulan 1 kali Bu. Oh iya, jadi terprogram secara Betul. tertulis, jadi Betul. regulatif gitu ya Bu, ya, Iya, sifatnya ya. iya, gitu. Mau itu terpisah dari rapat rutin ataupun nanti terintegrasi. Ini supaya di dalam 1 bulan itu teman-teman guru bisa Sharing, sharing, betul. betul, bisa mencurahkan apa yang ada di pikirannya, terus kesulitan di kelas atau apapun, atau mungkin bisa saling tukar ide Betul gitu. sekali. Iya. Jadi bisa saling, intinya mungkin bisa saling ini ya Bu ya, kita sharing, Betul. yang lebih bisa menolong Iya. yang belum. Iya, betul sekali. Bagus sekali Bu Ros. Nah, dari hal-hal tersebut menurut Ibu nanti kira-kira Ibu ada hambatan nggak sih yang bisa Ibu temukan untuk bisa mewujudkan Iya. program Ibu tersebut? Yang pasti dari awal sudah sudah terbayang hambatan. Sudah terbayang. Iya. Yang pertama hambatannya adalah saya di dalam berkomunikasi karena emang rekan guru itu lebih senior dari saya, jadi gitu hambatan komunikasi takutnya saya menjaga perasaan. betul gitu saya berusaha untuk tidak Menempatkan diri iya ini mungkin gitu. jadi berusaha untuk tidak seolah-olah menggurui atau mengajari. Kemudian hambatan selain itu, hambatan yang kedua itu Bu, kadang-kadang gini, apabila teman-teman itu berkumpul membicarakan hal Iya. misalnya program-program seperti itu, mereka kurang tertarik gitu ya. Ya banyak yang mengantuk gitu sehingga kurang menyimak gitu. Nah, itu adalah hambatan juga ya, Bu, ya. Jadi kurang kondusif lagi ya Bu Iya, ya. iya. Nah, dari Betul. hambatan-hambatan yang Ibu tadi sudah bayangkan ya Bu ya. Nah, kira-kira apa ya solusinya Bu? Mungkin Ibu sudah ini punya ide untuk menyelesaikan Iya. itu Ibu?
saya sudah ada pengalaman bahwa setengah jam pertama kita masih kondusif. Iya. Nah, yang pertama itu kita buat komitmen supaya Komitmen ya. buat komitmen dulu bahwa setiap kita ada pertemuan usahakan HP dijauhkan dulu gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya buat ice breaking, gitu ya. Ice breaking mau itu misalnya teman-teman ada yang mau menyumbang ice breaking apa gitu ya, secara bergantian gitu. Kemudian yang ketiga teknik stop itu. Bisa. Yang relaksasi. Nah, alhamdulillah saya juga sudah menemukan musik-musik yang menurut saya bisa digunakan membawa nanti. Mbak, sekarang saya mau bertanya Bu tentang rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut itu. Bagaimana? Rencana saya yang pertama adalah lebih segera lebih baik. Jadi yang pertama komitmen waktu dulu. Jadi saya tidak ingin berlama-lama untuk menunda, betul. Kemudian yang kedua, segera apa yang nanti saya programkan saya tuangkan, kemudian saya laksanakan. Dan saya juga pengen melihat sejauh mana ada hasilnya setelah nanti program dilaksanakan. Gitu. Ya. Nah, menurut Ibu ada nggak sih prioritas rencana atau program Ibu itu yang mau yang mana dulu gitu? Ada nggak yang diprioritaskan ya? Prioritas saya itu, jadi mengubah mindset yang selama ini masih kurang relevan dengan filosofi pendidikan karya dewantara. Itu yang pertama. Walaupun saya tahu bahwa walaupun pelan-pelan, walaupun sedikit, yang pasti harus berubah. Iya. Nah, Ibu strateginya bagaimana Bu? Saya juga kebetulan di antara teman-teman itu yang sepemikiran dengan saya. Jadi sudah ada ini gitu ya, follow up-nya ya Bu ya. Itu adalah rekan kerja yang betul-betul nanti bisa saya ajak kolaborasi, bisa saya ajak pasti mereka mendukung apa yang saya programkan karena saya yakin apa yang mereka inginkan sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, berarti Ibu sudah mendapatkan ya strateginya tadi, mungkin tadi Ibu kan berkolaborasi. Nah, menurut Ibu kira-kira berapa lama Ibu bisa merealisasikan hal itu Ibu? 2 bulan atau 3 bulan, insya Allah akan ada perubahan. Jadi menurut Ibu ukuran keberhasilan Ibu itu apa namanya? Perubahan sikap perubahan sikap kepada peserta didik gitu ya. Menggunakan sistem AMOH, kepuasan wali murid, kemudian peserta didik menjadi nyaman di sekolah, itu adalah baik. Nah, menurut Ibu kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan nih untuk bisa menghadapi gangguan tersebut? Kalau misalnya ada gangguan, pasti kita harus tahu dulu gangguan itu seperti apa, terus dari mana. Nah, setelah tahu akar permasalahannya, baru nanti kita cari solusinya. Nah, bagaimana Ibu komitmennya terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Program ini sudah saya masukkan di program jangka pendek sekolah gitu, untuk menjaga konsistensinya. Dan setiap awal bulan setelah rapat rutin di kepala sekolah, selalu ada pertemuan di sekolah. Kira-kira siapa ya yang bisa mendukung Ibu dalam program Ibu tersebut? Rekan-rekan saya yang satu pemikirannya saya, Ibu penguat gitu. Selain itu juga kan saya kayaknya untuk melaksanakan program ini, makanya konsultasi dan komunikasi dengan Bu Heni itu biar saya jadi lebih yakin gitu Bu, lebih yakin dan tidak ada keraguan lagi. Yang tadi saya dapatkan itu adalah permasalahannya mungkin di usia ya, di mana Ibu di usia Ibu yang sekarang ini harus memimpin sebuah satuan pendidikan, dan di dalam satuan pendidikan itu banyak rekan-rekan yang memang sudah senior ya Bu ya. Dengan tadi rencana aksi yang Ibu lakukan dengan program-program yang bagus itu, semoga Ibu bisa melaksanakannya Ibu dengan tadi ada rekan-rekan yang sudah follow up juga Ibu ya. Semoga Ibu bisa menjalankan semuanya dengan lancar, dengan semangat tentunya ya Ibu. Dan saya apresiasi Ibu, sangat bagus sekali programnya. Semoga dengan adanya percakapan ini juga saya kan dapat dari Bu Heni dapat pencerahan, jadi membuat saya lebih yakin dan lebih
jejak gitu Bu ya untuk berjalan maju ya. Iya. Sukses Ibu Ros. Amin. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Waktunya. Waalaikumsalam. Kabar? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Wilda, saya dengar-dengar kemarin dapat laporan katanya Bu Wilda mau meng-coaching ya. Dia bertanya kepada Ibu tentang nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan terhadap coach ya. Siapa Bu? Bu Mirta di SMA N1 Sukakarya. Oke, baik Bu. Nah, nanti kira-kira kegiatan coaching yang dilakukan itu kapan Ibu dan di mana ya? Kegiatan coaching nanti insya Allah akan di SMA kayaknya, di sekolahnya Bu Marta, SMA N1 Sukakarya. Nanti Ibu akan meng-coaching Bu Marta itu inisiatif dari siapa ya Bu? Inisiatif dari Bu Marta dan juga kesediaan dari saya sebenarnya. Jadi Bu Marta itu ingin mendiskusikan, mengobrolkan sekaligus mencari pemecahan solusi gitu, mencari solusi atas apa yang mungkin bisa ia lakukan lebih dari yang sekarang gitu. Ingin meningkatkan kembali sih kompetensi yang mungkin masih belum ia sadari seperti itu. Jadi mungkin nanti Bu Wilda menuntut beliau ya? Iya. Nah Ibu untuk coaching nanti tujuannya itu apa ya? Itu lebih kepada kolaborasi ya, kompetensi kolaborasi dan juga untuk bagaimana bisa memanage waktu kayak sejawat sekaligus juga bagaimana cara meluangkan waktu gitu untuk bisa melakukan kolaborasi itu. Baik Bu Wilda. Nah menurut Ibu sendiri Bu Wilda, apa sih yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Marta agar nanti prosesnya berjalan lancar? Itu pertama tentu saja ingin memastikan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai dari Ibu Marta itu apa sih. Saya juga akan mengupayakan untuk mengidentifikasi bersama-sama seperti itu. Lebih ke ide menggali informasi. Betul, menggali informasi dan menemukan kira-kira apa yang bisa dilakukan seperti itu. Iya. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan yang sudah Ibu persiapkan yang akan Ibu tanyakan kepada Ibu Marta? Banyak Bu yang sudah saya persiapkan. Di antara pertanyaannya itu tadi yang mengarah kepada tujuan proses coaching apa, kemudian untuk mengidentifikasi seperti itu sebenarnya letak kompetensi yang ingin ditingkatkan itu di sebelah mana dan implementasikannya pada permasalahan kompetensi yang kurang memang bagian mana seperti itu. Kemudian setelah itu rencana aksi dari Bu Marta sendiri nanti juga akan saya upayakan untuk diperjelas kembali kira-kira targetnya implementasinya kapan dan di mana seperti itu. Jadi sangat sistematis sekali ya Bu Wilda ya untuk nanti pengajuan pertanyaannya kepada Ibu Marta. Bagus sekali Bu Wilda, saya rasa Bu Wilda tuh menguasai kompetensi sebagai seorang coach. Jadi saya harap Bu Wilda dalam proses coaching bisa menggali apa yang ada di dalam diri Bu Marta, baik nanti permasalahan mungkin, kemudian nanti kekuatan yang ada di dalam diri Ibu Marta, dan juga mungkin nanti Bu Wilda ini bisa menuntun Ibu Marta untuk menemukan ide-ide. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Amin, saya percaya Bu Wilda pasti bisa. Terima kasih Bu Wilda. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam Bu Ros. Alhamdulillah, saya seneng banget kalau ketemu Bu Eni. Bu, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya sama-sama. datang ke sekolah saya. Ayo sekarang cerita nih Bu Heni. Ini saya pengen banget ngedengerin nih. Ayo ada apa? Saya kan ngajak kelas 4 nih Bu, Iya. sekarang tuh ternyata ada aja Bu anak yang masih belum bisa baca gitu. Ketika tahu itu gimana tuh perasaan Bu Heni tuh? Kaget, kenapa kok kelas 4 ada yang masih belum bisa membaca seperti itu Bu. Jadi saya tuh makanya bertemu dengan Ibu untuk bagaimana ya nanti caranya, bagaimana untuk solusinya ini supaya bisa teratasi seperti itu. Apa sih yang Bu Heni harapkan? Harapan saya tuh ingin siswa saya di kelas 4 minimal bisa baca semua. Nah, memang nanti di kelas 5 menghadapi AM. Membaca itu merupakan modal utama ya Bu. Betul. Untuk bisa menguasai mata pelajaran lain. Ketika percakapan ini selesai, Bu Heni menginginkan terprogram sebuah rencana tujuannya semua siswa kelas 4 itu dapat membaca dengan baik ya. Nah, menurut Bu Heni,
apa sih yang melatar belakangi siswa tersebut itu nggak bisa membaca gitu. Setelah saya identifikasi, ternyata banyak hal. Di antaranya kurangnya ada kolaborasi antara orang tua dan siswa, Bu. Siswa itu akan berhasil kalau ada kolaborasi juga antara siswa dan orang tua. Karena mungkin karena genetik juga, Bu. Kalau yang genetik seperti itu mungkin bisa diberikan bimbingan, cuma perlahan. Ada juga yang motivasinya kurang, Bu. Seperti yang Bu Heni bilang bahwa latar belakangnya itu yang pertama kurang kolaborasi antara orang tua dengan siswa. Berarti di situ orang tua kurang berperan ya Bu ya. Kemudian kurang kemampuannya secara genetik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurang motivasi juga untuk belajar ya. Sekarang situasi seperti apa sih yang Bu Heni inginkan gitu? Saya ingin situasi yang ideal menurut siswa saya. Bagaimana membangkitkan minat, kemudian motivasi siswa untuk bisa belajar. Karena kembali kita pada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu keberhasilan siswa itu kan terpusat ya. Ada guru, orang tua dan juga lingkungan yang harus mendukung untuk anak itu bisa grow up sesuai dengan perkembangan. Iya betul. Nah, selain yang tadi harus ada kolaborasi dengan semua pihak, ya terutama di pusat pendidikan, ada lagi nggak yang lainnya yang menurut Bu Heni itu sangat membantu menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin nanti saya akan memberikan bimbingan belajar Bu terhadap siswa yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Karena memang saya juga perlu melakukan itu. Mungkin di luar jam belajar. Di luar jam saya memanggil siswa tersebut untuk diberikan bimbingan yang mungkin sesuai dengan kompetensinya. Iya, alhamdulillah sudah ada 2 cara nih. Yang pertama kolaborasi ya dengan semua stakeholder. Kemudian yang kedua adalah bimbingan belajar secara ini ya pribadi ya. Betul. Nah, selain 2 opsi ini ada lagi nggak opsi yang lain? Motivasi. Itu tuh yang dari dalam tuh sebenarnya paling penting itu motivasi. Betul, iya tuh. Mungkin saya nanti memotivasi siswa saya sih intinya sih buat pojok kaca. Biar siswanya lebih menarik. Terus saya juga mungkin nanti akan nempelin mading. Saya sih udah sih Bu, sekarang udah mulai anak-anak kelas 4 tuh membuat mading. Seenggaknya kan melalui bakat mereka, apa kesukaan mereka, menggambar atau menulis bisa disalurkan, kemudian ditempel. Kayaknya ini saya jempol banget nih Bu Heni, udah ada 4 upaya dan cara yang ingin dilakukan ya. Tadi ada kolaborasi dengan semua pihak ya, lingkungan, mau itu orang tua juga sekolah, bimbel, kemudian membangkitkan motivasi siswa, kemudian mading. Nah ini, wah ini keren banget pokoknya. Kira kalau di posisi ini tuh siswa Bu Heni yang belum bisa baca itu, kalau dari rentang 1 sampai 10 itu dia ada posisi di mana nih? Kayaknya 6. Oh, masih 6 ya. Nanti Bu Heni itu targetnya, inginnya sampai di angka berapa tuh? Saya ingin siswa saya itu di posisi 9. Bisa literasinya tuh bener-bener ada gitu ya. Literasinya jadi bukan hanya baca tapi juga menyimak, bercerita, mengisi gitu kan ya, uraian maupun bentuk apa gitu. Saya punya cita-cita tuh ingin seperti itu gitu. Bagus, seperti yang Bu Heni bilang di rentang 9 itu anak itu udah benar-benar paham literasi ya, udah cakap literasi. Betul sekali. Hebat, karena emang dituntut sekarang seperti itu kan yang untuk di kelas 5 ada ANBK. Menyangkut juga kan rapot sekolah ya. Jadi betul. supaya keseluruhan itu punya nilai yang bagus. Nah, dari rencana yang tadi sudah disebutkan itu nanti ada hambatan atau enggak gitu? Yang terbayang sekarang itu bagaimana? Dalam melaksanakan sesuatu pasti saja ya Bu ya ada hambatan. Mungkin yang agak menghambat mungkin nanti kolaborasi dengan orang tua. Jadi bagaimana nanti caranya saya harus bisa menemukan strategi untuk bisa memotivasi juga orang tuanya. Bukan hanya siswa tapi juga orang tua siswa. Cara-caranya mungkin nanti
bisa lewat WA ya Bu ya, saya kasih pemahaman. Mungkin juga nanti kalau dimungkinkan ada pertemuan sih difasilitasi oleh kepala sekolah. Saya ingin juga seperti itu. Untuk ketercapaian rencana ini berapa lama? Karena memang butuh proses mulai dari awal. Mungkin kalau untuk diagnosis sih kita udah tahu ya, karena memang kita berjalan pembelajaran ini sudah hampir 3 bulan. Nah mungkin nanti untuk pelaksanaannya bisa dimulai secepat mungkin supaya nanti jangka waktunya pun tidak terlalu lama, karena memang mengingat waktu terus berjalan. Dan kalau bisa dalam rentang waktu 2 bulan mudah-mudahan bisa tercapai. Langkah awal yang Bu Heni lakukan itu seperti apa? Pertama diagnosis ya Bu ya. Tentunya diagnosis saya lakukan kadang-kadang setiap awal pembelajaran juga saya selalu mendiagnosis karena saya ingin tahu misalnya ada nggak sih perkembangan gitu. Langsung eksekusi saja Bu program saya, memotivasi siswa. Saya akan coba langsung untuk ajarkan siswa saya, memberikan bimbingan belajar secara langsung. Literasi kan bukan hanya baca ya, tapi juga dia bisa memaparkan apa yang ada di pikirannya gitu kan. Wah keren Bu Heni, keren banget dah. Ininya program-programnya sangat bagus, bervariasi ya. Menurut saya luar biasa, merupakan program yang baik. Nanti mudah-mudahan bisa membantu Bu Heni untuk mengatasi masalahnya ya. Kira-kira yang bisa diajak kerjasama atau berkolaborasi pada waktu pelaksanaan program ini siapa Bu? Alhamdulillah kemarin saya sudah berbicara Bu dengan rekan saya di kelas 5. Alhamdulillah Pak Haji Uto. Alhamdulillah saya juga udah proses coaching juga Bu dengan beliau secara nyata. Kemudian saya juga menggali semua yang informasi ada di kelas 5. Ternyata memang permasalahannya sama. Jadi mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk bisa melaksanakan program ini. Nah, kira-kira kalau misalnya kita jadwalkan lagi, kita ketemu lagi kira-kira kapan ya Bu Heni bersedianya? Mungkin 2 bulan setelah ini ya Bu ya. Langsung 2 bulan gitu baru kita ketemu lagi gitu ya. Biar nanti terlihat progresnya seperti itu ya Bu ya. Baik. Mungkin obrolan kita hari ini cukup ya Bu ya. Nah, semoga nanti kita ketemu lagi 2 bulan yang akan datang. Saya tunggu cerita-cerita dari Bu Heni tentang realisasi dari program-program yang tadi kita sudah bicarakan. Kemudian semoga tetap semangat, semoga selalu ingin bergerak lebih baik dan maju lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Ros sudah menyempatkan waktu untuk meng-coaching saya sehingga saya jadi lebih semangat lagi menemukan ide-ide yang baru yang sebelumnya memang tidak tergali oleh diri sendiri ya Bu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi ya. Iya, setelah kita coaching waktu itu. Nah, bagaimana Bu Wilda? Sudah melaksanakan coachingnya terhadap Ibu Marta? Sudah Bu, alhamdulillah luar biasa. Apakah setelah proses coaching yang Bu Wilda lakukan terhadap Ibu Marta, apakah Ibu Marta merasa puas dengan kegiatan coaching yang Ibu Wilda lakukan terhadap beliau? Baik, untuk dari perkataan Bu Marta sendiri, beliau merasa lega, merasa plong akhirnya apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang membuatnya resah selama ini bisa dikomunikasikan kepada orang lain dan juga bisa dipecahkan, digali sebenarnya solusi lain itu seperti apa sih, seperti itu. Berarti apa yang sudah dilakukan bermanfaat ya untuk Ibu Marta dalam proses coaching tersebut. Alhamdulillah sedikit banyaknya seperti itu. Iya. Baik Ibu Wilda, menurut Ibu Wilda sendiri, apakah kegiatan coaching ini dapat mengurangi keresahan dari Ibu Marta? Keresahannya alhamdulillah juga lumayan teratasi, lumayan menghilangkan keresahannya karena lagi-lagi tadi apa yang menjadi pemikirannya tadi yang hanya dipikirkan sendiri kemudian dibagi bersama saya dalam prosesi coaching itu, dan kemudian setelah saling berbagi itu mencari solusi dan permasalahan pemecahan atas permasalahannya seperti apa.
digali juga potensinya di sana agar bagaimana nanti solusinya bisa dilaksanakan dengan tepat dan juga cepat, seperti sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan coaching. Oke, baik Ibu Wilda. Jadi proses coaching itu dilakukan dengan sangat ini ya Bu ya, memperhatikan apa kebutuhan dari Bu Marta tersebut ya. Iya, Ibu ya? betul. Dari tujuan coachingnya sebenarnya apa, di situ terlihat juga setelah proses identifikasi bahwa kebutuhan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan Harus oleh segera, peserta seperti itu. Untuk diantaranya adalah menyelesaikan program-program CGP yang terus berbenturan dengan program sekolah seperti itu. Karena memang kita sebagai seorang guru tidak terlepas dari program sekolah. Betul. Nah, jadi apakah dengan perbincangan proses coaching yang Ibu lakukan antara Ibu Wilda sebagai coach dan Ibu Marta sebagai coachingnya, ada nggak sih kompetensi yang dapat Ibu Wilda gali dari Ibu Marta? Marta ini sudah bisa mengukur kebutuhan yang paling utama dalam dirinya, yang sudah bisa menentukan skala prioritas. Bu Marta juga sudah membuat upaya dalam bentuk to-do list ya. Jadi segala sesuatu yang ia kerjakan setiap harinya itu selalu tertulis dan teragendakan. Baik, Ibu Wilda sendiri sebagai coaching ketika meng-coach Ibu Marta, ada nggak sih kendala-kendala yang Ibu dapatkan? Sebenarnya tidak ada kendala. Hanya saja karena memang masalah pembagian waktu ini bersifatnya personal ya. Yang menjadi kendala itu sendiri adalah rasa takut saya sendiri untuk terlalu memasuki atau ikut campur terhadap rumah tangga ya seperti itu. Secara garis besar lancar, alhamdulillah. Dengan kata lain ada pertimbangan-pertimbangan dari Bu Wilda untuk mengajukan pertanyaan seperti Iya, itu. betul. Di antaranya ini apakah pertanyaan ini bisa kita ajukan terhadap Bu Marta atau tidak gitu pertanyaannya gitu. Padahal pertanyaan ini sangat ingin saya tanyakan seperti itu. Lebih kepada itu sih. Barangkali Sebenarnya setelah dipikir kembali setelah melakukan proses coaching itu gak masalah sebenarnya ya. Kita untuk bertanya ke hal yang personal. Apalagi yang namanya manusia itu pasti ada sisi manusianya sendiri sebagai dia sebagai apa ya, individu, dia sebagai yang istri, punya problemalitas, dia sebagai ibu, dia sebagai seorang wanita karir juga seperti itu. Jadi memang perlu dan penting juga untuk kita secara belak-belakan aja personal kayak gitu, nggak masalah sebenarnya karena kan kita bukan antara si pemateri dengan si penerima materi, bukan, tapi sebenarnya kita kemitraan kayak gitu tadi ya. Jadi menurut Bu Wilda kedepannya refleksi yang sudah Bu Wilda jelaskan tadi berarti jika menyangkut privasi juga perlu ya Bu ya untuk menggali ide-ide terbaru yang bisa dikembangkan kemudian diterapkan untuk permasalahan Ibu Marta seperti itu bukan? Iya betul sekali. Baik Bu Wilda, menurut Bu Wilda sendiri setelah tadi proses yang Ibu Wilda lakukan coaching terhadap Ibu Marta, kompetensi apa sih yang menurut Ibu Wilda yang menonjol dari Ibu Marta yang perlu dikembangkan lagi? Yang sangat menonjol itu pertama yaitu tadi komitmen ya. Bu Marta itu sangat berkomitmen terhadap sesuatu. Lagi dia memiliki ukuran-ukuran yang terstruktur yang menjadi keyakinannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Marta juga merupakan seorang wanita karir yang baik dan seorang istri yang baik. Artinya jadi senantiasa Marta ini bisa menjadi seorang guru yang totalitas terhadap siswanya apapun yang terjadi seperti itu. Tetap pada satu tujuan dan fokus seperti itu. Jadi tujuan ketika Ibu coaching bersama Ibu Marta itu tercapai Bu ya? Tercapai, alhamdulillah. Semoga apa yang Bu Wilda lakukan terhadap Ibu Marta bisa memberikan solusi ya buat Ibu Marta, menuntun Ibu Marta, kemudian menemukan ide-ide baru yang memang nanti memperbaiki situasi dan kondisi yang memang sedang dihadapi Ibu Marta. Iya, dari dalam Bu Marta sendiri sudah ada keinginan untuk menindaklanjuti program dari coaching ini sebenarnya. Jadi ingin ada pantauan gitu dari rekan lain seperti itu, orang lain untuk bisa lebih terus mengingatkannya seperti itu, memotivasinya. Mungkin nanti akan ada tindak lanjut dari Bu Wilda? Iya, ada tindak lanjut dalam bentuk komunikasi intens, dalam bentuk kunjungan selanjutnya seperti itu. Karena memang karena memang programnya itu diimplementasikannya per minggu seperti itu sesuai dengan kemampuan dari Bu Marta setelah melakukan tugas utamanya sebagai guru. Kayak gitu.
Betul sekali Bu Wilda, saya bangga terhadap Ibu Wilda karena sudah bisa memberikan tuntunan kepada Ibu Marta terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Marta, yang menurut saya sih termasuk urgent ya Bu ya, karena di situasi ini dilematis sekali itu kan. Harus bisa semua kita atasi permasalahan yang kita hadapi, baik di dalam tugas maupun di rumah tangga, kita harus beres. Iya, betul-betul. Saya juga bangga telah bertemu dengan Bu Eni hari ini, karena akhirnya sedikit banyak kan dari proses kita coaching sebelum melakukan proses coaching dengan Bu Marta ya, kita sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu atas apa yang akan saya lakukan, itu sangat membantu dalam proses coaching. Terima kasih Bu Hilda, Ya, sama-sama. sangat menyenangkan sekali. Iya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya Bu ya. Baik.